Mari saya mulai dulu Bapak Ibu dengan beberapa pendahuluan di awal khotbah kita hari ini. Pernahkah Bapak Ibu mengalami bahwa dalam situasi yang baik-baik saja, semuanya lagi damai-damai, lagi aman-aman, tiba-tiba kita mendengar kabar kalau customer kita nggak bisa membayar apa yang menjadi kewajibannya. Atau tiba-tiba kita juga mendengar orang yang kita kasihi tiba-tiba meninggal. Atau tiba-tiba Bapak Ibu nggak ada hujan, nggak ada angin, semuanya lagi aman, semuanya lagi damai. Tiba-tiba kita diberhentikan dari perusahaan kita. Pernahkah Bapak Ibu mengalami itu? Atau mungkin sebaliknya, saat kita sedang susah, saat kita sedang sulit, kita udah bingung mau ngapain lagi. Tiba-tiba ada kabar, ada klien datang sama kita. Ya mau membeli barangan kita. Tiba-tiba kita lagi susah, kita lagi nggak tahu mesti ngapain. Tiba-tiba ada info dari perusahaan manggil kita untuk kerja. Bahkan menerima kita bekerja. Tiba-tiba ada orang yang mau bantu kita. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba dia menghubungi kita dan dia mau bantu kita. Pernahkah Bapak Ibu mengalami itu? Saya pribadi sering banget mengalami itu Bapak Ibu. Tiba-tiba ada kenalan yang ngajakin ketemuan. Diskusi, ngobrol, tiba-tiba dia ngasih training. Tiba-tiba ada yang WA. Nggak tahu siapa, kenal juga enggak. Dia bilang dia lihat di YouTube. Tiba-tiba dia bilang, Pak ini ada kesempatan buat training di perusahaan kami. Dan kami menghubungi Pak Andi. Tiba-tiba aja. Tapi saya juga pernah tiba-tiba ada info anak saya jatuh dan tangannya patah. Ujuk-ujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dapat info. Saya saat itu saya mau ngajar. Tiba-tiba ada info seperti itu. Ya kita seringkali mengalami tiba-tiba. Baik tiba-tiba yang positif maupun tiba-tiba yang negatif. Oleh karena itu judul khotbah saya, boleh lihat slide-nya pada pagi hari ini adalah ketika tiba-tiba itu tiba. Yang kita nggak tahu kapan itu terjadi. Judulnya mirip sama acara Strongman kemarin, kalau Bapak Ibu sempat hadir, Pastor Tony waktu itu khotbah, judulnya sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong, saya nggak tahu gimana, kita nggak janjian sebetulnya, tapi temanya itu bisa mirip banget gitu. Memang tiba-tiba di Alkitab suka juga disebut dengan sekonyong-konyong. Ya mungkin ini yang banyak dibutuhkan oleh jemaat saat-saat ini ya. Jadi judul khotbah saya adalah ketika tiba-tiba itu tiba. Nah hari ini saya akan berkhotbah dengan cara yang berbeda, agak lain sedikit. Saya nggak akan menampilkan banyak slide hari ini. Ya saya akan lebih banyak coret-coret di papan tulis. Bapak, jadi saya nggak akan tampilkan banyak slide, paling slide-nya ya judul ini. Lalu ada ayat-ayat, itu pun supaya Bapak Ibu nggak cari-cari nanti waktunya habis. Lalu ada beberapa singkatan, udah itu aja. Jadi saya akan kebanyakan coret-coret di papan tulis ini. Nah ini juga lucu Bapak Ibu. Jadi waktu saya mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba Tuhan kayak ngomong, kali ini jangan banyak slide ya, kali ini nulis yang banyak. Aduh repot nih, saya soalnya biasa pakai slide. Tapi ya saya bilang, siap Tuhan. Nah ini jadi saya akan coba hal yang berbeda. Saya akan lebih banyak menulis. Saya sekarang tulis dulu. Jadi saya akan tulis ya Bapak ya. Ini mesti pandai-pandai mencari ruang nih. Oke. Tiba-tiba itu punya dua wajah. Ya tiba-tiba itu punya dua wajah. Wajah yang pertama adalah tiba-tiba musibah datang. Ini wajah yang pertama. Kan bisa juga ya, tiba-tiba kita mendapat kabar. Kita diberhentikan, keluarga kita meninggal, keluarga kita jatuh sakit. Tiba-tiba musibah datang. Tapi tiba-tiba yang kedua adalah tiba-tiba Tuhan menolong. Tiba-tiba kita dapat order, tiba-tiba ada teman yang udah lama gak kontak, tiba-tiba dia mau menolong kita, mau membantu kita. Jadi saya akan bagi menjadi dua wajah. Tiba-tiba musibah datang, tiba-tiba Tuhan menolong. Dan saya akan bagi secara urutan waktu. Jadi di sini ada sebelum. Sebelum tiba-tiba itu datang. Lalu di sini ada tiba-tiba. Oke. Lalu selang waktu berikutnya di sini adalah selesai. Jadi sudah selesai, kejadiannya sudah selesai. Jadi ada sebelum, tiba-tiba, dan kejadiannya sudah selesai. Nah Bapak Ibu saya akan bagi pembahasan ini menjadi selang waktu yang seperti ini. Dan saya
waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya muncul pertanyaan. Ya mungkin ini juga pertanyaan Bapak Ibu. Pada saat sebelum kejadian, menjelang tiba-tiba, pertanyaan saya waktu itu adalah yang pertama, apa tanda-tandanya? Apa tanda-tanda, ada tanda-tanda gak sih sebetulnya sebelum tiba-tiba itu terjadi, baik yang positif maupun yang negatif. Ada gak sinyal, tanda-tanda gitu ya. Lalu yang kedua pertanyaan saya waktu itu adalah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebelum tiba-tiba itu terjadi. Baik untuk yang negatif maupun untuk yang positif. Apa yang harus saya lakukan? Oke, juga begini, setelah tiba-tiba itu terjadi, menjelang dia selesai, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan. Nah, Ibu. Jadi saya akan bahas 2 kejadian ini. Nanti masing-masing kejadian ini saya ada contoh tokohnya di Alkitab. Baik kejadian musibah datang maupun tiba-tiba Tuhan menolong. Tapi saya akan bagi dalam selang waktu sebelum, tiba-tiba, dan selesai. Nah saya akan lebih banyak menulis seperti ini. Gimana tulisannya? Kebaca nggak? Kebaca Pak, tapi nggak ngerti. Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu, yang penting kebaca dulu. Nah Bapak Ibu, kita akan mulai dulu dari wajah yang pertama. Wajah yang pertama itu adalah sebuah kejadian tiba-tiba musibah terjadi. Tokoh yang saya akan bahas untuk wajah yang pertama adalah Paulus. Ini adalah sebuah kejadian yang dialami oleh Paulus. Oke, kita baca dulu ayatnya ya. Ayatnya cukup panjang, tapi nggak apa-apa biar Bapak Ibu kebayang situasinya, suasananya seperti apa. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 27, 13 sampai 25. Setelah itu saya loncat ke ayat yang ke-44. Ya, saya langsung loncat ke ayat yang ke-44. Saya bacakan buat Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa juga baca di atas. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka ada Paulus di dalam. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian tiba-tiba turunlah dari alah pulau itu angin badai. Jadi ujuk-ujuk tiba-tiba muncul angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, jadi cukup lama Bapak Ibu kejadiannya. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Malah makin parah nih. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Lanjut. Dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Singkat cerita, saya langsung loncat ke ayat ke-44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan kapal atau pecah-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Jadi mereka semua selamat naik ke darat. Oke, Bapak Ibu, mari kita coba gambarkan ya. Kita coba tuliskan. Yang pertama, di sini sebelum tiba-tiba mereka dalam suasananya aman,
suasananya damai. Anginnya sepoi-sepoi, damai dan aman. Oke, nggak ada apa-apa, aman dan damai. Tapi tiba-tiba muncul badai. Jadi lagi enak-enak, anginnya sepoi-sepoi, tiba-tiba muncul badai, ujuk-ujuk, tiba-tiba. Sekonyong-konyong, muncul yang namanya badai. Wah, mereka kena badai berhari-hari, lalu singkat cerita, begitu dia selesai, ya mereka selamat. Tadi ayat 44 kan mereka bilang ya, akhirnya mereka selamat. Jadi setelah kena badai berhari-hari, mereka akhirnya selamat. Nah ini kurang lebih kejadian, wajah yang pertama musibah datang, tokoh yang kita pelajari namanya Paulus. Aman, tiba-tiba kena badai, tapi akhirnya mereka selamat. Baik Bapak Ibu, mari kita dulu menjawab pertanyaan, apa tandanya? Apa tandanya sebelum tiba-tiba badai itu datang? Apa tandanya? Kalau saya boleh katakan aja, apa tandanya? Jawabannya, tidak ada tanda. Tidak ada tanda Bapak Ibu. Memang kalau dalam konteks kasus ini, sebetulnya sebelum mereka belayar, Paulus udah kasih wanti-wanti, kita jangan belayar dalam kasus ini ya. Lalu namanya juga ini kondisi alam, badai, pasti kalau ngomongin badai, adalah tanda-tandanya anginnya mendung, anginnya kenceng, awannya mendung, ada. Kalau dalam konteks Paulus ini. Tapi secara umum dalam kehidupan kita nggak punya tanda apa-apa. Tiba-tiba aja kejadian. Saya waktu itu mempersiapkan mau ngajar Bapak Ibu di BPK Penabur di Sentul. Mau ngajar, tiba-tiba saya dapat kabar anak saya jatuh tangannya patah. Tiba-tiba nggak ada tanda apapun. Jadi kalau mau ditanya apa tandanya? Tandanya adalah tidak ada tandanya. Tanda paling jelas justru ketiadaan tanda. Tanda paling jelas justru ketiadaan tanda. Kalau ada tandanya berarti bukan tiba-tiba. Jadi nggak ada tandanya apapun. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi kita sedang aman, sedang baik-baik saja, kerjaan sedang enjoy gitu ya. Sebelum tiba-tiba apa yang mesti kita lakukan? Saya punya sebuah singkatan Bapak Ibu namanya jaga. JAGA, jaga. Ini adalah akronim. Yang sebetulnya adalah sebuah singkatan. Jadi dalam kondisi yang aman-aman, damai-damai, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti jaga. Boleh lihat lagi slide-nya. Jaga itu sebuah singkatan Bapak Ibu. Singkatannya begini. J-nya adalah jaga hati dalam doa. A-nya adalah akrab dengan firman-Nya. G-nya apa? Gabung dalam komunitas. Life group. Lalu A-nya adalah andalkan Tuhan. Nah, sok sambil diapalin Bapak Ibu ya pelan-pelan. J-nya adalah jaga hati dalam doa. A-nya adalah akrab dengan firman Tuhan. G-nya adalah gabung dalam komunitas. A-nya adalah andalkan Tuhan. Jadi pada saat hidup kita sedang baik-baik, sedang enak, sedang enjoy, kita tetap mesti jaga. Karena kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba itu terjadi. Dalam konteks saya, tiba-tibanya hal tentang musibah. Oke, kita berkenalan dengan satu akronim namanya jaga, oke, namanya jaga. Nah, sekarang setelah Paulus kena badai, sebelum dia selesai dan di sini makan waktunya bisa berhari-hari kalau konteksnya Paulus ya. Kalau dalam kehidupan kita beda-beda waktunya. Ada yang cepat, ada yang lama. Kita dapat info, kita di PHK. Kapan kita dapat kerjaan lagi? Ya kita nggak tahu. Jadi ini bisa lama nih, bisa lama. Nah, sambil menunggu ini selesai, kalau dalam konteks Paulus selamat, apa yang harus kita lakukan? Saya punya akronim yang kedua, namanya kuat. Kalau ini jaga, kalau ini adalah kuat. Nah, kuat juga sebuah singkatan. Apa singkatannya? Boleh lihat slide-nya. Kalau ini jaga, kalau ini kuat. K-nya apa? Kuasai rasa takut dengan iman. U-nya apa? Ucapkan syukur. A-nya apa? Andalkan waktu Tuhan. Dan T-nya apa? Tetap lakukan bagian kita. Coba sambil diapalin juga ya. Tadi jaga, ini kuat. K-nya adalah kuasai rasa takut dengan iman. U-nya adalah ucapkan syukur. A-nya adalah andalkan waktu Tuhan. T-nya adalah tetap lakukan bagian kita. Jadi pada saat kita kena tiba-tiba. Dan dalam hal ini adalah tiba-tiba yang negatif. Maka kita harus kuat sambil menunggu masalah itu selesai. Kalau dalam Paulus sampai kapalnya yang kena badai itu bisa selamat. Nah, ini wajah yang pertama ketika musibah itu terjadi.
Bapak Ibu, kita berkenalan dengan jaga, dari sebaiknya baik-baik saja sebelum tiba-tiba, dan setelah kejadian kita mesti kuat. Oke, sebagai rangkuman, boleh lihat slide-nya, saya rangkumkan lagi buat Bapak Ibu ya. Nah, ini jaga, ini kuat. Saya tadi ngomong sama ibadah satu. Bapak Ibu, ibadah kali ini spesial. Jadi nanti usher sebelum Bapak Ibu pulang, di depan tuh akan nanya ke Bapak Ibu. Kalau nggak bisa jawab, apa itu jaga, apa itu kuat, nggak boleh pulang. Nah ini juga kayaknya ada yang nggak pulang tadi pagi karena nggak lulus nih sensornya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diapalin sebisa mungkin nih. Karena nanti dites, kalau Bapak Ibu nggak bisa jawab salah satu di antaranya, oke saya perlingan lah. Udah apalin yang kuat dulu atau yang jaga aja, nggak apa-apa. Kalau dua-duanya terlalu berat, ada 8 berat, salah satunya aja. Karena nanti akan ditanya ya, kalau nggak bisa, ya Bapak Ibu mesti ikut ibadah 3. Kalau nggak bisa. Kalau bisa ya syukur, berarti boleh pulang. Nah Bapak Ibu, ini wajah yang pertama. Kita berkenalan dengan jaga, kita berkenalan dengan yang namanya kuat. Oke, sekarang kita akan masuk wajah yang kedua. Tuhan menolong. Kalau ini kita diawali dengan kondisi yang baik-baik saja, tiba-tiba kejadian hal yang negatif. Kalau ini kebalikannya, kita sedang mengalami kondisi yang susah, kondisi yang negatif, lalu tiba-tiba Tuhan tolong. Makanya namanya Tuhan menolong, wajah yang kedua. Siapa yang akan saya bahas? Tokoh yang kedua namanya Petrus. Oke, kalau ini Paulus, ini Petrus. Mari kita lihat dulu ayatnya. Ayatnya saya ambil dari Kisah Para Rasul 12, 4-11. Kisah Para Rasul 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi totalnya ada 4 kali 4, 16. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Jadi Bapak Ibu ini pengawalannya super ketat. Tidur aja dikawal 2 orang prajurit. Terbelenggu dengan 2 rantai, luar biasa. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi tidur di dalam penjara dikawal 2 prajurit. Di depan penjaranya ada lagi pengawalnya sedang berjaga-jaga. Ayat yang ke-7. Tiba-tiba, katakan bersama-sama. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Paulus. Dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Wah. Ayat yang ke-7, ayat ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Kata malaikat itu. Bapak Ibu, 9 ya. Lalu ia, Petrus, mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Jadi waktu ditolongin sama malaikat, menurut Paulus ini katanya kayaknya penglihatan deh. Kenapa? Saking sangat mustahil. Bayangkan penjagaannya sangat ketat. Dia tidur dengan 2 prajurit, di depan dikawal lagi sama prajurit. Dia di lantai dengan 2 lantai. Ya 2 rantai yang sangat kokoh. Jadi kayaknya mustahil dia ditolongin. Makanya dia sangka ini sebuah penglihatan. Ternyata betulan ditolong. Kita lihat ayat 10 ya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama. Lihatin ininya banyak banget tempat pengawalnya. Kawal pertama dan kawal kedua. Sampailah mereka di pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Tiba-tiba hilang aja gitu. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Dia baru ngeh, ini ternyata beneran. Bukan bohongan, ini bukan penglihatan. Malaikat betul-betul menyelamatkan saya. Dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Bapak Ibu, ini kisah untuk wajah yang kedua dari tiba-tiba, yaitu Tuhan sedang menolong. Sekarang mari coba kita gambarkan. Sebelumnya apa suasananya? Petrus di penjara. Jadi kondisi yang tidak enak, pasti gak enak di penjara. Siapa yang suka di penjara? Pasti gak enak, gak nyaman, stres, terbeban berat.
Saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang sedang mengalami beban apa dalam hidup. Kita sedang nggak enak, nggak nyaman. Lalu tiba-tiba malaikat menolong. Malaikat menolong. Ya kan? Tiba-tiba malaikat menolong. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Selesai berarti dia keluar dari penjara. Keluar dari penjara. Nah, kalau ini kisah dari Petrus. Di penjara, tiba-tiba malaikat menolong, lalu tiba-tiba dia sudah keluar dari penjara. Oke, Bapak Ibu, sama kayak tadi pertanyaannya. Apa tandanya sebelum tiba-tiba itu terjadi dalam konteks yang positif, Tuhan menolong? Jawabannya sama, tidak ada. Gak ada sinyal apa-apa, gak ada tanda apa-apa. Makanya Petrus juga sempat kaget kan, ini jangan-jangan penglihatan. Karena gak ada apa-apa gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini perhatikan. Apa yang harus kita lakukan kalau dalam kondisi baik-baik, menjelang kita kena tiba-tiba musibah, kita harus jaga. Tapi kalau dalam kondisi kita sedang susah, sampai menunggu tiba-tiba Tuhan menolong, kita harus kuat. Jadi kuatnya bukan di sini, kuatnya di sini agak beda. Kalau untuk wajah yang Tuhan menolong. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kebalikannya ya. Kalau di sana kuatnya di situ, kalau ini kuatnya di sini. Nah, kalau dalam konteks Tuhan menolong antara tiba-tiba sampai selesai, ini kejadiannya cepat. Jadi di sini saya sebut namanya segera selesai. Karena kalau dalam konteks Petrus ya udah, malaikat menolong langsung dia keluar kan, sama kan? Tiba-tiba kita dapat info kita diterima kerja, ya udah, langsung masalah kita selesai. Jadi sini selesai, segera selesai. Atau cepat selesai. Di sini kita nggak ada yang mesti lakukan karena kita tiba-tiba sudah selesai atau tiba-tiba kita cepat dengan selesai. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kondisinya tiba-tiba dari kacamata musibah datang dan tiba-tiba dari saat Tuhan menolong. Perbedaan yang paling utama adalah perpindahan. Kuat di sini menjadi kuatnya di sini. Kuat di situ menjadi kuatnya ada di sebelah sana. Oke. Bapak Ibu, coba kita sekarang perpanjang ceritanya ya. Perpanjang ceritanya. Begitu kalau kita kondisi baik-baik saja, tiba-tiba musibah datang, kita harus kuat, lalu kita diselamatkan atau kita sudah selesai dengan musibah ini. Tapi kan hidup berjalan terus ya, betul Bapak Ibu. Kayak ini Paulus setelah dia selamat dari badai, ya dia masih hidup. Dia tetap menjalani kehidupan, jadi life goes on gitu. Nah begitu dia dalam kondisi kena musibah, setelah selesai, dia dalam kondisi yang aman sekarang. Siap-siap lagi ketemu dengan tiba-tiba. Karena tiba-tiba selalu terjadi dalam kehidupan, enggak pernah berhenti, tiba-tiba aja. Tiba-tiba musibah datang, tiba-tiba hal yang positif. Jadi kalaupun kita ketemu musibah dan kita sudah selesai, begitu kita selesai, kita siap-siap untuk tiba-tiba yang akan datang. Berarti kita mesti jaga. Sama seperti ini kan, kondisinya baik-baik saja. Sama, waktu Tuhan menolong, kita sedang sulit, Tuhan tolong, berarti kan masalahnya selesai. Ya kan? Begitu masalah selesai, hidup kita kan udah baik-baik aja. Tapi siap-siap lagi untuk tiba-tiba yang akan datang. Jadi ini kalau diteruskan, ini juga perlu yang namanya jaga. Bisa dipahami? Oke ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada jaga, ada kuat, ada jaga. Ada kuat, ada jaga. Kalau kita lihat, kalau kita mau lihat yang mana yang paling banyak adalah jaga. Jaga itu ada 1, ada 2, ada 3. Kuat itu ada 2. Kuat. Saya tidak bilang kuat tidak penting, jaga paling penting, bukan. Tapi dua-duanya sangat penting. Tapi kalau melihat dari jumlah, memang jumlah jaga lebih banyak daripada jumlah kuat. Oleh karenanya kita perlu lebih banyak jaga daripada kita kuat. Oke, sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu. Boleh lihat lagi slide-nya? Ingat,
Jaga itu apa? Jaga hati dalam doa, akrab dengan firman-Nya, gabung dalam komunitas, andalkan Tuhan. Kuat itu apa? Kuasai khawatir dengan iman, ucapkan syukur, andalkan waktu Tuhan, tetap lakukan bagian kita. Jaga, kuat, jaga. Kuat, jaga. Saya punya dua hal yang menarik Bapak Ibu sehubungan dengan jaga dan kuat ini. Punya dua hal yang menarik. Saya tulis di bawah ya, dua hal yang menarik. Oke, saya kasih warna hijau. Hal menarik yang pertama, saya sebut namanya ekonomi rohani. Ekonomi rohani. Ini istilah saya aja, ekonomi rohani. Hal menarik yang pertama, jaga itu analoginya adalah, kalau kita pakai analogi di bank, ekonomi ya, itu jaga, itu analoginya menabung. Jadi kita mesti menabung, jaga itu kayak menabung. Kuat itu menarik atau mengambil, kalau kita ngomongin ekonomi atau duit di bank ya. Jadi jaga itu konteksnya menabung, kita harus lebih banyak menabung daripada kita mengambil. Itu kan ekonomi ya. Jadi jaga harus lebih banyak daripada kuat. Bukan berarti kuat tidak penting, tapi dalam konteks ini, ekonomi, jaga harus lebih banyak daripada kuat. Jaga menabung, kuat mengambil. Ini hal menarik yang pertama. Hal menarik yang kedua, saya punya ini Bapak Ibu. Jaga tanpa kuat, ini tanpa ya. Jaga tanpa kuat, itu namanya ritual rohani. Atau agamawi. Jadi kalau Bapak Ibu, wah Pak saya udah sering baca firman Tuhan Pak. Saya udah doa Pak, wah jaga kuat. Tapi begitu dia kena badai, wah langsung hancur. Langsung roboh. Ini analoginya rumah yang didirikan di atas pasir Bapak Ibu. Begitu kena badai, dia langsung roboh. Begitu diuji dengan kehidupan, begitu dapat tiba-tiba badai, dia kolaps Bapak Ibu. Bahkan maaf bisa jadi dia murtad. Itu namanya jaga tanpa kuat. Mari kita lihat coba sebuah ayat ya. Boleh lihat lagi slide-nya. 2 Timotius 3, boleh ya tampilkan slide-nya. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi kalau ibadah, wah kelihatannya udah ibadah, menyembah. Katanya baca firman, WPDA. Tapi ya ritual aja. Nggak ada hubungan yang betul-betul intim dengan Tuhan. Jadi begitu kena badai, dia langsung rubuh Bapak Ibu. Itu jaga tanpa kuat. Tapi saya juga punya kuat tanpa jaga. Kuat tanpa jaga. Kalau ini ritual rohani, kalau ini pura-pura. Bapak Ibu ya. Dangkal secara rohani. Jadi kalau ini ritual, ini dangkal secara rohani. Dangkal rohani. Atau dalam kurung pura-pura. Kayaknya kuat gitu. Wah menghadapi badai kuat. Tapi kalau dia nggak pernah jaga, itu dangkal secara rohani. Juga sama, akan langsung roboh, akan langsung hancur. Kelihatannya kayak wah akan membela gitu. Pasti bisa segala macam. Tapi kalau nggak pernah jaga, selama kondisi baik-baik aja, begitu dia kena badai, dia juga akan ya hancur Bapak Ibu. Bahkan juga mungkin bisa murtad. Coba, mari kita lihat ayatnya. Matius 26 ayat yang ke-33. Matius 26 ayat yang ke-30. Ini kisahnya Petrus ya, pada saat dia menyangkali Yesus. Tapi sebelum menyangkali, dia keren banget Bapak Ibu ngomongnya begini. Petrus menjawabnya, Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang. Jadi biarpun murid-muridnya tergoncang, imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Wah, jadi nanti nih, kalau betul-betul engkau ditangkap, jangan khawatir. Yang lainnya boleh tergoncang, yang lainnya boleh kabur, saya mah enggak. Kurang lebih begitu, kuat kan? Tapi Bapak Ibu tahu kan kisahnya, akhirnya bagaimana? Setelah ditangkap, Yesusnya, dia ditanya sama orang banyak, kayaknya kamu temannya dia ya? Aku sering lihat kamu sama dia deh. Oh bukan, aku gak kenal. Kayaknya kuat gitu. Tapi kalau tanpa jaga, dia dangkal secara rohani.
Jadi kalau gitu, kesimpulannya tentu kita perlu jaga dan kita perlu kuat. Kita nggak boleh kehilangan salah satu di antaranya. Dalam kondisi baik-baik saja kita harus jaga. Tapi pada saat badai kita harus kuat. Nanti sudah selesai kita jaga lagi. Setelah badai nanti kita kuat lagi. Bapak Ibu jaga dan yang namanya kuat. Oke. Saya sebenarnya sudah selesai firman Tuhannya. Ini hasil coretan-coretannya. Menurut Bapak Ibu gimana? Lebih enak pakai slide atau lebih coret-coretan begini? Pakai slide aja Pak, lebih bagus. Ini tulisannya jelek. Oke, makasih. Makasih. Ya, ini kan lagi nyoba-nyoba ya. Kalau pakai slide nanti takutnya ya variasi aja. Tiba-tiba Tuhan pengen saya pakai coret-coret seperti ini. Bapak Ibu saya akan akhiri dengan 3 hal. Yang pertama, saya akan memberikan contoh film. Contoh film yang menurut saya bagus banget menampilkan jaga dan kuat ini. Memang bukan film rohani. I'm sorry, bukan film rohani. Tapi Bapak Ibu akan lihat ya. Hal yang kedua, kita akan tampilkan sebuah ayat yang menekankan jaga dan kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan merangkum khotbah kita hari ini dengan sebuah quote. Jadi ada 3 hal yang terakhir. Saya mulai dulu dengan sebuah contoh film. Ini filmnya bukan di bioskop, ini filmnya di Netflix. Bapak Ibu saya hobi banget nonton film. Beneran, saya asli hobi banget nonton film. Bapak Ibu ada yang udah nonton film Odysseus? Jangan angkat tangan. Nggak boleh. Sudah nonton? Kalau belum, nonton Bapak Ibu. Saya udah 3 kali nonton. Sedang mempertimbangkan nonton yang keempat. Sedang mempertimbangkan. Filmnya Nolan itu wajib ditonton. Tapi ini bukan film bioskop, ini filmnya di Netflix. Ya film-film bagus boleh dong kita promokan ya. Supaya Bapak Ibu pun belajar. Jadi kalau Bapak Ibu sedang butuh sebuah film yang mendorong ketekunan, pantang menyerah, kuat. Menurut saya film ini bagus banget. Boleh lihat slide-nya? Film yang pertama, film dari Jepang. Namanya Rikuo. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nonton apa enggak, tapi ini bagus banget di Netflix. Kurang lebih 6-8 saya lupa. Tapi kalau ini kisahnya bukan kisah nyata. Ini kisahnya diambil dari novel. Seorang bapak pengen supaya itu sepatu olahraga, supaya sepatu olahraga bisa berkembang. Penuh dengan kegagalan demi kegagalan. Penuh dengan rintangan demi rintangan. Tapi mereka bisa survive. Ini yang pertama ya, film dari Jepang. Film yang kedua, film dari Thailand. Nah kalau dari Thailand ini kisah nyata, kalau ini mah bukan novel. Dari Thailand kisahnya adalah ini judulnya, Mad Unicorn. Saya nggak tahu Bapak Ibu juga pernah nonton apa enggak. Dua-dua ini saya udah nonton juga 3 kali ada. Kalau yang Mad Unicorn itu kisah kayak bikin JNE kayak di Thailand. Namanya Thunder. Tokonya kalau yang ini saya ingat namanya Santi. Bagus banget Bapak Ibu, beneran. Kalau Bapak Ibu butuh ya film yang semangat pantang menyerah, begitu ada kegagalan tidak cepat putus asa, itu 2 film ini menurut saya bagus banget, rekomendasi banget. Saya yakin waktu Bapak Ibu nonton film ini, hati Anda akan merasa hangat. Kayaknya jadi semangat lagi gitu Bapak Ibu, semangat lagi. Oke ini hal yang pertama ya, contoh film. Yang kedua, saya punya ayat untuk menggambarkan pentingnya jaga dan pentingnya kuat. Yang diambil dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saya ulangi sekali lagi. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Dan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jaga dan kuat. Jaga dan kuat. Baik Bapak Ibu, saya akan tutup dengan hal yang terakhir. Saya akan tampilkan sebuah quote dan merangkum bahan khotbah kita hari ini. Saya nggak tahu ini kebaca apa enggak, karena nulis di depan ini agak cepat-cepat. Semoga kalau di foto bisa jelas. Tapi saya sadar, ya mungkin Bapak Ibu, aduh Pak kecil banget gak kelihatan. Oke Bapak Ibu, saya sadar. Sebagai penutup, boleh lihat lagi slide-nya. Khawatirnya nggak kelihatan, khawatirnya nggak jelas nih, ya saya buat seperti ini Bapak Ibu. Ya tapi ini disimpan di belakang dulu ya. Biar Bapak Ibu tahu tulisan saya kayak begini. Silahkan kalau mau difoto, kalau mau dirangkum, ya kurang lebih ini bahan khotbah kita hari ini. Percis seperti ini ya, mungkin kata-katanya agak kurang-kurang dikit ya. Tapi ini rangkuman kita hari ini. Baik, saya undang pemain musik, worship leader bisa maju ke depan.
Saya akan tutup dengan sebuah quote dan sekalian merimain lagi apa itu jaga, apa itu kuat. Bapak Ibu masih ingat jaga? Ini beneran dicek loh nanti loh. J-nya apa? Jaga hati dalam doa. A-nya apa? Akrab dengan firman-Nya. G-nya apa? Gabung komunitas, life group. A-nya apa? Andalkan Tuhan. Itu jaga. Kuat. K-nya apa? Kuasai takut dengan iman. A-nya apa? U-nya apa? U-nya? Ucapkan syukur. A-nya? Andalkan Tuhan. T-nya? Tetap lakukan bagian kita. Oke, sebagai penutup, boleh datang ke slide terakhir. Jaga hari ini supaya kuat saat badai itu tiba. Jaga hari ini supaya kita kuat saat badai itu tiba. Jaga itu apa? Jaga hati dalam doa, akrab dengan firman-Nya, gabung dalam komunitas, andalkan Tuhan. Kuat itu apa? Kuasai rasa takut dengan iman, ucapkan syukur, andalkan Tuhan, dan tetap lakukan bagian kita. Amin. Bapak Ibu siap dengan tiba-tiba? Bapak Ibu siap dengan tiba-tiba? Kalau tiba-tiba menolong kami siap Pak. Kalau tiba-tiba yang badai, tetap jaga dan tetap kuat. Bapak Ibu, saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Semua mata tertutup. Biarlah pada siang hari ini kita mau menghadap kepada Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, saya nggak tahu saat ini Bapak Ibu sedang mengalami badai kehidupan yang seperti apa. Saya berbicara dengan beberapa jemaat minggu terakhir ini. Banyak pergumulan yang mereka pergumulkan. Banyak kejadian yang mereka saat ini sedang alami. Ada yang kehilangan pekerjaannya. Ada yang tiba-tiba kesulitan menimpa keluarganya. Ada yang tiba-tiba kena penyakit. Ada yang tiba-tiba hubungan dengan pasangannya sedang rusak. Bapak Ibu saat ini, siang hari ini, mari bawa beban Bapak Ibu yang selama ini Anda tanggung sendiri. Tapi biarlah pada siang hari ini Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Katakan dengan iman dan katakan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin mata jasmani kita belum melihat hasilnya. Dan mata jasmani kita belum melihat jalan keluarnya. Tapi biarlah kacamata iman kita berkata bahwa Tuhan terus bekerja. Dalam alam yang tidak kita lihat, namun Dia senantiasa bekerja dalam semua kebaikannya buat semua masalah kita. Saya persilakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan pada siang hari ini. Bahwa semua beban hidup itu, katakan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Aku mau kuat di dalam Engkau Tuhan. Rasa khawatir, rasa takut ini begitu menghimpit Tuhan. Aku ketakutan, aku khawatir Tuhan. Namun biarlah siang hari ini kami mau bawa dalam doa. Kami mau menghadap kepadamu Tuhan, Sang harapan kami, Sang penolong kami. Kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan.